Bapa di surga, di dalam Yesus Tuhan Engkau menyatakan diri kepada kami umat yang Kau kasih, umat yang Kau pilih. Betapa mengagumkan kasih-Mu, betapa luar biasa pemeliharaanmu atas kami, umat-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, kami bisa menikmati kemurahan-Mu malam ini. Bisa beraktivitas, bahkan malam ini kami bisa beribadah dengan sukacita, dengan bergairah. Sungguh terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua ini karena kasih-Mu, semua ini karena Engkau di tengah-tengah kami, tangan-Mu terkadang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih sebentar Engkau layakkan kami untuk menaikkan puji-pujian yang diajarkan Allah Roh Kudus untuk Kristus Yesus Tuhan. Allah Roh Kudus mengajari roh jiwa kami untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sebentar Engkau layakkan juga Tuhan kami untuk menerima benih firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah cara pikir, cara pandang, cara berkata, cara berbuat kami, cara pandang kami kepada Engkau. Terima kasih, ampuni apa yang tidak benar, setiap pribadi lepas pribadi yang bisa menghambat pertumbuhan manusia roh kami kepada Engkau. Tuhan menyucikan dengan kuasa darah Yesus yang hadir maupun yang online sudah kudus, sehingga saat menerima benih firman itu bertumbuh ke arah Kristus Yesus Tuhan. Kami buka ibadah tengah minggu penuh dengan urapan Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga kami datang dan pulang, iman kami beda. Iman kami iman yang menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah tengah minggu ini. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Doa yang luar biasa yang dinaikkan oleh Bapak Joko. Shalom. Shalom. Senang sekali sudah hari Kamis lagi. Bahagia sekali buat Bapak Ibu yang di gereja maupun Bapak Ibu yang masih di rumah. Ayo datang ke gereja onsite. Luar biasa urapannya. Tapi kami sungguh bersuka cita untuk malam hari ini kami boleh dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melayani kembali. Mari sama-sama kita masuk, nikmati hadirat Tuhan, nikmati sukacita Tuhan, nikmati urapan Tuhan, amin. Yang susah pasti malam ini jadi sukacita, amin. Yeah. Yang hari ini butuh jawaban Tuhan nanti dijawab lewat firman Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dibiarkan sendirian, haleluya. Haleluya. Yang di gereja boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari sama-sama katakan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui. Amin. Terbanglah dengan sayap Raja Wali berlari tiada penat. Berjalan tiada lelah. Ajaku harap kau Tuhan. Ayo nyanyi lagi. Orang yang berharap. Orang yang berharap. Haleluya. Haleluya. Dengan sayap. Ayo berlari dan kau tidak akan lelah. Berlari tiada penat. Berjalan tiada lelah. Haleluya. Orang yang berharap kepada Dia tak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah lalai. Yuk. Dia tak pernah lalai.
Yesusku, Yesusku. Sama-sama bilang Yesus Raja. Haleluya. Ayo kita nyanyi sekali lagi. Dia tak pernah gagal, tak pernah gagal, sebab Dia Allah. Katakan sekali lagi, Dia tak pernah lalai. Tuhan jamin firman-Nya. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kananmu, katakan Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, batu-batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja murni, Yesusku, Yesusku. Sama-sama katakan Yesus Raja. Sekali lagi ya, katakan Dia tak pernah gagal. Ayo katakan Dia tak pernah lalai. Yesus jamin firman. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Kau gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Ayo dengan yakin katakan Yesusku, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Sama-sama katakan Yesus Raja. Oh, haleluya. Kita diberikan mahkota, katakan 1, 2, 3, 4. Kau diberikan mahkota, pemerintah kebenaran. Apa? Kau diberikan mahkota. Apa ini? Mencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Sekali lagi ya, kau diberikan mahkota. Kau diberikan mahkota, pemerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Sekali lagi ya, kita mau nyanyi orang yang berharap pada Tuhan. Orang yang berharap Tuhan. Haleluya. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, sekali lagi, orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya. Apa? Dia lari gak jadi penat. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku arah Kau. Berlari tiada penat, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah.
ajarku harapkan. Sekali lagi ya, ayo berlari, gak akan bosen. Berlari dan gak jadi bosan. Jalan tiada capek. Harap sekali lagi ya. Berlari dan tidak jadi bosan. Berlari dan tidak jadi bosan. Berjalan gak capek-capek. Hey. Haleluya. Ajarku harap kau Tuhan. Ajarku harap kau Tuhan. Sekali lagi, ajarku harap kau Tuhan. Ajarku harap kau Tuhan. Satu, dua, tiga, bilang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haleluya, silakan duduk saudara-saudaraku yang di rumah juga duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita mau menyambut firman Tuhan. Wow, dahsyat. Berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Sama-sama yuk katakan, ku berharap kepadamu. Kaulah Tuhanku, katakan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Haleluya. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Mari saya ajak bangkit berdiri, yang di gereja, yang di rumah juga kita bangkit berdiri, katakan, ku berharap. Ku berharap taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Ayo, taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya. Dari awal, ku berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu. Amin. Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu. Ayo. Saya angkat kedua tangan kita. Katakan, Kaulah Tuhanku Yesus. Yeah. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu Tuhan. Hatiku rindu
menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, katakan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepadamu. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dengan imanmu katakan menyenangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu. Kita sembah Tuhan ya, 1 menit kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Mari buka kedua tanganmu dan mulai sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, kami mau menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, sebab Kau ajaib. Meski kami dalam lembah gelap, kami mau menyembah-Mu Yesus, tetap menyembah-Mu Yesus, tetap menyembah-Mu dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun Tuhan. Ku mau tetap menyembah-Mu Yesus, kami mau menyembah-Mu dalam keadaan apapun Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau elu-elukan Yesus Tuhan, menyatakan kemenangan kami, menyatakan iman kami bahwa Yesus ada dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, hatiku rindu menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepadamu. Hatiku rindu, sekali lagi,
hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini kami boleh menyembah Engkau, boleh memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya firman-Mu akan diberitakan Tuhan. Biarlah boleh menjadi pembelajaran buat kami Tuhan. Tutup bungkus di dalam nama Yesus seluruh ruangan ini. Baik saudara-saudara kami yang online di rumah dan dimanapun berada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan selalu ada buat umatnya, apapun kondisi saudara. Dia, Yesus Tuhan, amat mengasihi kita. Itu sebab Dia masih memberi kita berkat. Salah satunya yang disebut kesempatan. Kesempatan yang paling berharga ketika saudara dan saya, ketika manusia itu ingat akan penciptanya, ingat akan pemiliknya, ingat akan sumber kehidupannya, yaitu Tuhan. Betapa banyak manusia sering melupakan Tuhan. Ayo kita yang malam hari ini sedang beribadah, singkirkan pikiran-pikiran tentang dunia yang fana ini. Tentang perkara-perkara sehari-hari yang menjadi persoalan, kebutuhan, bahkan kesenangan diri kita. Ini saat yang indah, saudara dan saya mengisi pikiran dan batin kita, roh dan jiwa kita dengan roti kehidupan, yaitu firman Allah. Bahkan firman Allah itu bukan saja diibaratkan seperti roti, tetapi dia seperti air yang mengalir, tak pernah berhenti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba renungkan sejenak. Bisakah semua makhluk hidup tanpa air? Tidak mungkin, bukan? Air adalah kebutuhan yang paling penting. Kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kehidupan. Tanpa air, tumbuh-tumbuhan kering. Semua makhluk yang bergerak, berenang di air akan mati. Semua binatang akan menjerit dalam kepedihan dan akhirnya mati. Itulah sedikit kita diingatkan bahwa firman Allah dalam Alkitab ini bagaikan air kehidupan.
Mari saudara, Kamis yang lalu saya sudah ajak saudara untuk memahami tentang Alkitab. Kitab suci orang Kristen yang disebut dengan Alkitab atau El-Kitab, artinya kitabnya Allah. Sudah saya jelaskan bukan? Ayo kita baca dulu ayat pembukanya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Menarik bukan? Tidak ditulis dalam kebaikan. Coba pikirkan. Kenapa dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran? Bukan dalam kebaikan. Kenapa ya? Karena kebaikan itu setiap suku bangsa punya budaya, punya standar berbeda-beda. Kan begitu. Sehingga kebaikan itu menjadi relatif. Tapi kalau kebenaran satu. Contoh, garis lurus dimanapun ya sama. Setiap garis lurus yang coba menghalangi pasti kena garis. Kebenaran itu satu, saudara. Nah, kebenaran itu ada dalam diri Allah. Pelajaran firman Tuhan bulan yang lalu tentang Allah. Allah itulah sumber kebenaran. Tidak ada kesalahan di dalam dirinya, dia sempurna. Nah, firman Allah itu juga kebenaran. Menarik untuk direnungkan. Itu sebab sudah saya jelaskan Kamis yang lalu, saya singgung lagi ya supaya kita tidak lupa. Bahwa Alkitab ini segala tulisan yang dimaksud itu Alkitab dimulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tentu saya tidak terlalu detail, terlalu teologis, sehingga saya pikir untuk umat cukuplah yang standar aja. Yang penting dimengerti dan bermanfaat. Nah, banyak kali saudaraku kita lupa bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini bicara, ini bukti kelanjutan dari kasih Allah. Itu sudah saya jelaskan. Allah bukan saja mengasihi manusia, lalu dia tinggalkan surganya yang mulia. Dia menjadi manusia sesaat, lalu dia rela menyerahkan kemanusiaannya yang disebut Yesus untuk mati demi membenarkan manusia yang tidak benar. Itu prinsipnya salib. Jadi salib itu pengorbanan pengganti. Kita yang tidak benar, ketidakbenaran kita dipikul, diambil oleh Yesus, dipakukan segala hutang-hutang
tuntutan hukuman dosa dalam hidup manusia ini di kayu salibnya. Sehingga salah satu dampaknya yang hebat, kita dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan kebaikan, bukan. Contohnya Abraham. Luar biasa saudara. Karena kebaikan tidak bisa disamakan dengan kebenaran. Nah itu sebab ayat tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu kalimat terakhirnya. Jadi Alkitab ini bukti kelanjutan kasih Allah. Sudah saya jelaskan, saudara buka lagi lah hari Kamis di YouTube. Jadi kasih Allah itu bukan cuma dia rela menggantikan dosa kita di kayu salibnya. Lalu dia bangkit mengalahkan maut, iblis dan neraka. Tapi kelanjutannya dia berikan surat cintanya. Dia ungkapkan perasaan, pikiran, isi hatinya Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Sampai rencana kekalnya dia ceritakan semua. Hebat ya. Jadi Alkitab ini adalah surat cintanya Tuhan kepada umatnya. Yang saya istilahkan ini bukti kasihnya. Coba pikirkan. Saya menyadari saudara, andaikan tidak ada orang yang mau menulis di dunia ini. Semua cuma cerita, bicara. Semua pikiran-pikiran yang hebat dari guru-guru kita, dari ahli-ahli, itu akan musnah di telan zaman. Karena tidak ada catatan. Karena itu, saudaraku, bertriliun-triliun digelontorkan. Orang berusaha menggali namanya penemuan arkeologi. Karena dari situ mereka dapat bukti tulisan, huruf-huruf paku, huruf kuno dan seterusnya. Benda-benda yang menunjukkan bahwa di sini ada kerajaan, begitu loh. Jadi betapa pentingnya peninggalan sejarah. Andaikan tidak ada tulisan, gimana ya? Orang lebih banyak berbicara, bercerita, tapi tidak ditulis. Kalau ceritanya ditambah-tambahi, konyol saudara. Nggak ada yang bisa klarifikasi. Tapi kalau ditulis, nah ini menjadi hukum. Makanya firman Tuhan berkata, tuliskanlah apa yang kamu lihat, kamu dengar Yohanes di Pulau Patmos. Jadi ayat tadi 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan. Jadi bentuk ekspresi bukti kelanjutan kasih sayangnya Allah, sekali lagi bukan hanya rela sedia mengampuni dosa kita dengan menebusnya. Artinya ketidakbenaran kita diambil, kebenarannya Kristus digantikan kepada kita. Tapi dia menuliskan. Nah ini yang seringkali kita lupa. Jujur saudara, beribu-ribu orang Kristen kalau ditanya, Tuhan mengasihi kamu, amin. Apa buktinya? Oh, dia membuka jalan persoalan saya yang rumit. Ajaib, dia tolong. Wah, bagus. Menarik, menakjubkan, indah. Kalau mendengar cerita kesaksian seperti itu sungguh menarik. Dia menyembuhkan saya.
Apalagi ya, dia memulihkan. Tapi jarang orang Kristen berkata, Tuhan mengasihi saya, dia memberikan Alkitab di dunia ini. Saya belum pernah dengar kesaksian seperti itu. Padahal ini nilainya luar biasa. Sehingga Kamis yang lalu, saya ajak diri saya dan kita semua, bacalah Alkitab. Baca saja dulu. Pahami Alkitab, hafalkan. Percayai firman Tuhan, lakukan. Kan begitu saudara. Ya, itu Kamis yang lalu. Juga sudah saya singgung, ini kita masuk urutannya yang kedua. Isi Alkitab, karena ini bukan sekolah Alkitab. Saya buat ringkas 66 kitab. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Kok persis ya? Ini yang disebut kanonisasi. Di dalam Alkitab Gereja Roma Katolik, ini abad-abad yang silam. Itu lebih saudara, karena ada kitab Yudit, Makabe dan seterusnya. Tapi yang dijadikan kanonisasi 66 kitab. Tanpa punya hati mau menghina kitab yang lain, saya kaitkan Kamis yang lalu, kenapa di tabernakel kemah sembayang yang begitu misteri, yang begitu sakral kudus, yang langsung Musa terima di atas gunung Sinai. Dia melihat di surga seperti itu, tatahan ibadah. Jadi di surga itu ibadah saudara. Dalam dimensi keabadian. Jadi jangan meremehkan ibadah loh. Semua pertemuan di dunia ini labelnya, sebutannya fana. Enggak peduli, saya pernah mendengar kisah nyata. Salah satu pangeran di dunia liburan selama sebulan dengan teman-temannya macam-macam. Menghabiskan 175 triliun. Saya tuh sampai kedap-kedip. Digaya apa 175 triliun habis hanya untuk pesta pora. Mau apa? Duit-duitnya dia, ya, andaikan itu dibuat sesuatu yang lebih bermanfaat mungkin sangat indah. Itu sebab semua kegiatan, aktivitas, dari yang jahat sampai yang baik, tetap labelnya, predikat sebutannya fana. Bahkan ditambahi oleh peneliti kehidupan. Seorang peneliti kehidupan, bukan Sokrates, bukan Plato, bukan Stalin, bukan Mao Zedong, bukan Einstein. Tapi orang yang hebat, belum pernah ada di dunia, namanya Salomo. Dia menambahkan, sia-sia di atas segala kesia-siaan. Ini hakikat semua kegiatan. Tapi ibadah beda. Nah, ini mari kita sadari saudara. Karena Musa melihat tatahan ibadah di surga, lalu Tuhan bilang, Musa buat ya di bumi. Jadi duplikat, fotokopi, benda-bendanya. Semua punya arti simbolis, perlambangan. Salah satu meja roti, tempat imam-imam kalau sudah sabat dia makan roti itu. Orang lain tidak boleh, hanya imam-imam.
Nah, roti itu ditaruh satu meja, tidak boleh dicampur apa-apa. Meja itu tidak boleh untuk lain kecuali untuk roti dengan 6 susun sebelah kiri, 6 susun sebelah kanan. Jadi 66. Saya tuh mikir, ini apa kebetulan? Gak janjian. Musa itu 1500 tahun lah lebih kurang yang lampau. Bisa ngomong 6 tumpuk kiri, 6 tumpuk kanan. Kemudian di tahun Masehi ya baru seluruh Alkitab mulai dikanonisasikan. Kok 66 kitab ya? Kok enggak 61? Kok enggak 67? Oh, bleset dari tabernakel tadi. Makanya sering saya ditanya gini, Pendeta Yefta, tabernakel itu kuno wesan. Saya senyum. Saya bilang gini, tabernakel kalau ngerti dan kalau diterjemahkan dalam bahasa modern atau peneterapannya, itu paling relevan. Sebab kita dikasih blueprintnya nggak mungkin keliru. Saudara kalau pergi suatu tempat, zaman dulu namanya peta. Sekarang namanya apa itu di HP itu? GPS ya. Nah. Malang, sudah dikasih tahu jalannya, mobil belok kiri, lurus 200 meter nganan. No. Andai kan enggak ada itu, saudara kan puter-puter. GPS dunia bisa menyesatkan loh saudara. Artinya tidak akurat. Nah, Alkitab dengan tabernakelnya itu memberi kita blueprint urutan tentang rencana keselamatan Allah. Aturan ibadah yang sebenarnya. Dan masih banyak yang lain. Misalnya pertumbuhan rohani dimulai percaya, bertobat, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus supaya hidup dalam terang, supaya selalu lapar haus firman, meja roti, supaya hidup dalam pujian penyembahan, lalu penyangkalan diri sampai kedagingan kita total disalibkan. Baru masuk kemuliaan. Ini urutan tidak ngawur itu. Jadi saya bilang pelajaran tabernakel, saya nyinggung sedikit ya karena ini bicara Alkitab. Itu paling relevan. Karena dengan mudah kita bisa tahu urutan sampai kekekalan. Tapi orang bilang kuno. Loh ya memang kuno, saudara tahu barang antik. Saya pernah mendengar seorang pakai jam Rolex yang hanya 2 biji di dunia. Limit edition. Tahu harganya 1? Berapa miliar? Oh jujur, saya suruh beli 50 juta mikir 10 kali. Ya apa? Jam 700.000 wis apik saudara. Kepingin apik murah 200 oleh. Kan begitu. Tapi itu jam memang enggak ada, cuma 2 di dunia dibuat, setelah itu berhenti. Jadi tabernakel kalau dibilang kuno justru mahal. Nah, di tabernakel itu saya kaitkan dengan Alkitab. Kok 66 buku Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Ini aja yang penting. 39 apa isinya? Saudara buka di Alkitab. Enggak saya detailkan nanti enggak cukup waktunya. Saya ingin mulai nomor 1 sampai nanti kedatangan Kristus bisa selesai tahun ini. Nanti ganti tentang dosa, malaikat, iblis, manusia, macam-macam. Ya, ini doktrin semua yang saya sisipi praktikal. Jadi isi Alkitab itu 66 buku.
mengingatkan di tabernakel pas. Maksudnya sejak dulu sampai akhir zaman Allah yang selalu memulai, tangkap kalimat ini, Allah yang memulai ide menyusun Alkitab namanya diilhamkan. Tadi kan dikatakan segala tulisan yang diilhamkan. Lalu Allah turut mengontrol, menjaga. Allah terus menjaga firman-Nya sampai hari ini. Ini hanya ada di dalam kekristenan. Saudara boleh cari yang lain. Gak ada jaminan. Nah begitu ya saudara. Jadi poin kedua, isi Alkitab itu ada 66 kitab. Kalau ditambahin 6-nya 1 jadi 6, 6, 6. Nah bahaya ini. Itu yang disebut tanda simbol antikris. Di mana antikris nanti akan mengubah agama. Dengan kata lain, dia akan membuat kitab suci yang aturannya aduh. Kelihatannya baik tapi tidak ada kebenaran. Buktikan nanti. Akan muncul di dunia ini agama baru. 6, 6. Ditambahin 6. Kenapa kok 3? Angka 6 itu angka fana. Ada pendeta ngomong begini. Pendeta Yefta iki seneng gotak-gaduk. Apa? Pendeta sing suka gotak-gaduk no. Saya sampai garuk-garuk saudara. Maksudnya apa itu ya? Jadi kok angka digaduk-gaduk no terus diarti no rohani. Loh, ada di Alkitab, saya enggak ngawur. 6 itu angka manusia sebab manusia diciptakan hari ke-6. Jadi angka manusia itu angka kefanaan. 6, 6, 6. Kefanaan di dalam rencana si jahat, iblis yang dalam Wahyu 12 disebut naga merah padam. Nah, lalu nabi-nabi palsu 2, lalu antikris. Stop 3. Makanya yang lalu tentang Allah saya jelaskan ada 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Angka 3 ini jangan main-main. Selalu begitu saudara. Oke. Nah. Jadi poin kedua tentang isi Alkitab. 6, 6. Jangan ditambahin 6. Kalau sudah lari ditambahin 6. Saya artikan, saya tafsirkan atau saya jelaskan. Nanti muncul satu kekuatan sekarang masih tersembunyi. Sudah ada tapi belum boleh muncul. Dia nanti yang mengubah hukum. Baca kitab Daniel. Dia nanti akan disegani, dikagumi seluruh dunia. Dia akan menyatukan, membuat, ini istilah saya. Dia membuat aturan, dia membuat kitabnya sendiri. Semua diringkes, harus taat sama dia. Kalau enggak bisa hidup. Hebat, tapi ngeri. Saat seperti itu Alkitab firman Allah sudah angkat dari muka bumi. Nanti kelak datang bagi manusia lapar dan haus akan sabdanya. Tapi tiada didapatinya. Biar ke barat, ke timur tidak ada lagi. Mungkin. Dan saya pikir nggak mungkin itu. Memang bisa, kitabnya dibakar. Kitab ini bisa dibakar kok. Dirobek-robek. Diapakan lagi. Sehingga nggak ada. Dan nggak ada pendeta yang berkhotbah. Saya pikir gimana ya. Gak ada wahyu, gak ada inspirasi.
Sudah diangkat. Nah saat itu nanti muncul antikris. Dia buat hukum baru. Sebab nggak ada firman. Nggak ada Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itu yang menahan antikris belum bisa muncul. Kalau dua ini sudah diangkat, antikris mesti muncul. Sekarang rohnya. Nah, saya singgung sedikit karena ada kaitan dengan angka 6 tadi loh. Alkitab itu 66 buku. Itu isinya. Oke. Lanjut. Yang ketiga, cara Allah menjadikan kitab suci atau Alkitab. Ya, coba saudara lihat 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Segala tulisan yang diilhamkan. Ya. Jadi saudara, pengilhaman Alkitab adalah mengesampingkan kesaksian tentang saudara, mengesampingkan ya kesaksian tentang Yesus Kristus, Roh Kudus dan para rasul demikian rupa dipengaruhi oleh Roh Allah. Sehingga Alkitab tidak mungkin bersalah dalam menghalangi atau para rasul murid Kristus tidak mungkin bersalah, Roh Kudus menjaganya supaya kekuasaan ilahi itu murni, diwahyukan, diimpartasikan, diilhamkan dengan tepat, benar. Nah itu cara Alkitab ditulis, gampangnya begitu. Yang menulis manusia, yaitu nabi, rasul. Nanti bagian terakhir, berapa Kamis lagi, saya akan tutup dengan betulkah Alkitab itu firman Allah? Nah itu ya. Jadi yang ketiga ini cara Allah menjadikan kitab suci atau Alkitab itu. Nah dalam karya pengilhaman oleh Roh El Kudus, oleh rohnya Allah itu, Allah tidak melanggar kepribadian penulis. Tidak dilanggar. Contoh saya merenung begini. Kenapa Petrus menulis serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan? 1 Petrus 5 ayat 7. Sebab dia yang memperdulikan kamu. Dia ingat. Dalam kisah di Danau Galilea, perahunya sudah hampir tenggelam. Seluruh keahlian nelayannya sudah dia kerjakan atau dia mengatasi gelombang badai angin di tengah danau yang hebat itu tengah malam. Tidak berhasil. Kapal itu siap hancur tenggelam. Lalu Petrus menjerit, Guru, tidakkah engkau peduli? Lalu Yesus bangun dari buritan-buritan ini ujung kapal. Lalu dia bilang, diam, teduhlah. Gelombang angin langsung teduh sudah. Murid-muridnya ngomong gini, siapa gerangan orang ini ya? Perhatikan. Kok angin dan badai nurut? Ini menemplak kita saudara. Angin dan badai mesti punya perasaan, mesti punya pikiran. Tapi kalau Tuhan perintah, cek nurutnya. Loh kita ini loh, makhluk yang begitu mulia, yang dicipta menurut rupa gambar Allah. Kok sering ngelawan firman, sering berontak, sering melupakan firman. Sampai Yakobus berkata, kamu jangan hanya jadi pendengar. Setelah itu lupa. Ayo Pak Joko, minggu yang lalu khotbahnya apa?
Kalau saya tanya, Pak Joko bayaranmu bulan lalu berapa kapal? Tapi kalau saya tanya, minggu lalu khotbahnya apa? Mikir. Coba bayangkan. Ya, jadi angin dan danau turut perintahnya. Nah, Petrus punya pengalaman itu waktu dia nulis firman Tuhan, namanya surat 1, 2, dan 3 Petrus. Roh Allah tidak akan mengesampingkan kepribadiannya, pengalaman, enggak. Tapi dikuasai, dikendalikan. Itu mudah dimengerti kok. Contoh. Tapi jangan saudara praktekkan. Kalau saudara lihat orang yang main jaran kepang, tahu? Itu kepribadiannya diambil alih oleh roh jahat. Makan beling-beling itu bahasa Jawa, pecahan kaca, pecahan lampu dikeremus-keremus kayak kerupuk. Mulutnya enggak berdarah. Tapi dia enggak sadar. Tapi para rasul, para nabi sadar. Makanya ngomong kalau perjanjian lama, demikianlah firman Allah. Sadar ya. Petrus dari pengalamannya, Tuhan itu betul-betul peduli. Dia masih ingat peristiwa di Danau Galilea itu. Salah satu. Dia masih ingat ketika dari kesombongan egonya yang tulus tapi bodoh. Guru, masuk penjara, aku rela demi engkau. Simon, sebelum ayam berkokok sekali saja, engkau akan menyangkal aku 3 kali, Simon. Petrus terus diam. Dalam hatinya, saya ini mengolah, merenung. Mungkin Petrus gak percaya. Guruku ini gak percaya, aku ini tenan. Mbok mlebu penjara pun rela. Loh kan ada, ini namanya kekuatan jiwa. Pernah baca buku judulnya, Bahaya Laten Kekuatan Jiwa. Ini bisa merusak kerohanian loh. Kekuatan jiwa bisa muncul dalam hikmat yang baik, menemukan obat-obatan, menemukan konstruksi, bisa muncul dalam hikmat dan perbuatan yang jahat. Sebab sumbernya dari kedagingan manusia. Nah ini jarang di tempat lain dikupas, kecuali kekristenan. Kalau yang lain, wah manusia ini tubuhnya jahat, siksa saja, bertapa, tidur di atas paku, ya benamkan di tengah lumpur, karena tubuh ini jahat. Kristen nggak ngajar gitu. Tapi dalam tubuh jiwa kita ini ada yang namanya manusia lama, kedagingan. Nah, saudaraku, jadi mungkin Petrus berkata nggak percaya Yesus ini rabi dari Galilea. Aku ini sungguh-sungguh. Dan saat itu Yesus diam, Petrus diam. Tapi waktu membuktikan. Kukuruyu. Kira-kira jam 3 pagi itu mungkin. Petrus sudah menyangkal 3 kali. Yang terakhir ada budak kecil. Lah ini kan muridnya yang ikut Yesus itu yang ditangkap. Oh enggak, sumpah enggak, aku enggak kenal dia. Begitu 3 kali Petrus nyangkal, ayam jago kelorok, saudara. Lalu Yesus dari balkon di mana dia diadili sewenang-wenang oleh orang-orang yang jahat itu. Justru dipelopori oleh orang Yahudi. Yesus noleh. Nangis Petrus. Ditulis tersedih-sedih. Saudara, mata itu luar biasa loh. Saudara ngerti kode mata? Halo? Mau tahu kode-kodenya mata Tirsa? Febio? Mau tahu? Ada berapa macam kode mata?
Lek mata mendelik artinya apa Bu, Pak Joko? Lek mata ngicer sitok kelilipen tau apa iku? Mata itu punya kode loh. Kalau orang tua ada tamu anaknya bulet terus orang tuanya apa arti? Masuk kamu. Kalau ada tamu suami bilang, "Mam, tok no ngombe nih," kan begitu ngerti. Kalau saya bilang jemaat, pakai tangan. Saya pakai kode gitu, jemaat, saya diem aja. Nafsirkan apa yo? Jemaat, saya diem. Mata saya enggak ketip. Apa artinya? Mas Herindi ngombe nih. Bisa begitu loh. Itu bahasa mata, ya. Bahasa mata itu menarik, saudara. Dan itu dipelajari loh. Mata itu pelita tubuh kata Alkitab. Nah, ketika Yesus memandang Petrus dari mata yang berdosa dengan mata yang maha kudus, enggak tahan Petrus. Nangis. Alkitab ini tatapan mata Allah untuk hati kita loh. Cuma pakai tulisan. Gitu loh. Nah, Petrus ingat betapa peduli Tuhan. Aku menyangkal 3 kali. Saya yakin tatapan mata Yesus lembut. Da Vinci menggambar, saudara tahu kisahnya, pelukis hebat ini. Dia melukis malam perjamuan itu, semua wajah dilukis, oke, hebat. Tapi waktu melukis Yesus, rambutnya, tubuhnya kayak orang di Timur Tengah sana, persis. Tapi waktu ngelukis matanya, kalau ngelukis matanya Yudas Da Vinci enggak kesulitan. Tapi waktu ngelukis matanya Yesus, ampun, keliru terus. Dia enggak sanggup membayangkan mata yang penuh cinta kasih, yang lembut, yang agung, wibawa, wis campur baur. Da Vinci enggak sanggup kisah. Sampai dia ngomong, Tuhan, tolonglah aku untuk bisa ngelukis mata. Saudara kalau enggak percaya, ngelukis wis api-api, bajune api, tangane kayak ono gerang keroncong, ya hidungnya mancung, bibirnya kayak gunung sumbing atau apalagi ya wis. Terus matai saudara buaten welek ono. Nanti Kak buyar lukisan itu. Mata itu luar biasa. Nah, dari situlah Petrus punya pengalaman. Jadi di sini dijelaskan dalam karya pengilhaman oleh Roh Allah, Allah tidak melanggar kepribadian penulis, tetapi menggerakkan mereka sedemikian rupa, pikirannya, perasaannya, keinginannya, sampai fisiknya, sampai masa lalu, memorinya, semua dalam kontrol Roh Kudus. Loh kok bisa? Ya bisalah. Dia Allah kok. Gak usah diragukan. Dia pasti menjaga firman-Nya itu. Makanya Yesus berani berkata, Matius 24 ayat 35. Langit bumi akan lenyap, firman-Ku tinggal kekal. Di sini orang Kristen harus tahu. Dan semua manusia yang mau dengar khotbah ini, ketahuilah. Boleh diuji kok. Ribuan tahun Alkitab ini diserang oleh paham A, B, C, D. Sampai hari ini gak ada yang bisa menjatuhkan. Why? Mengapa kok gak bisa? Karena ini Allah yang mengilhami. Segala tulisan yang diilhamkan, terjemahan lama yang diwahyukan Allah. Segala kitab-kitab dari Kejadian sampai Wahyu loh. Ditopang oleh yang maha kuasa.
Saudara, kalau ada resep, ya, bikin misalnya ada resep kira-kira ada 20 penyakit, kalau saudara mencampur tanaman-tanaman menurut resep ini, pasti sembuh. Resep itu akan jadi rebutan di dunia, saudara. Kalau saudara lihat kisahnya penemuannya Einstein tentang nuklir, itu rumusnya aduh jadi rebutan dunia. C sama dengan apa gitu saya lupa. Tapi Alkitab ini resep yang luar biasa loh. Ya. Sehingga semua yang diwahyukan, diilhamkan, dikontrol oleh Roh Kudus tanpa menghilangkan kepribadian penulis atau dilanggar seperti orang kesurupan terus tangannya gemeter jai langkung. Pernah lihat orang main jai langkung tapi saya tidak anjurkan. Saudara, sapu dikasih kasih baju, bisa nulis. Presiden Kennedy, nulis ya. Oh, saya pernah lihat itu kok. Dulu, sekarang moh. Dikai cetia ya moh. Karena saya ngerti ada kaitan roh jahat. Buat apa? Bukan seperti itu loh, kayak orang kesurupan. Bukan, sadar dia. Dia merenung, menulis. Nah, begitu. Ya. Sehingga tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Coba dibaca 2 Petrus 1. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Pelan-pelan ya jemaat. Sebab yang dengar ini bermacam-macam tingkat sosial, tingkat inteleknya dan macam-macam. Ya, saya coba pelan-pelan sambil menguraikan yang ada praktikalnya juga. Dibaca. Silakan 2 Petrus pasal 1 dibuka ayat 1 pasal 1 ayat 20 sampai 21. Ya, silakan Bapak. Yang terutama harus kamu ketahui. Terutama. Nah, ini. Apa yang harus saudara ketahui yang terutama? Apa? Peta dunia, naik turun saham, konstruksi yang hebat, membuat jembatan layang tanpa tiang? Enggak. Ini loh. Yang terutama harus kamu ketahui, ya? Ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, terus? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Lihat itu. Itu prosesnya pembuatan Alkitab. Isinya. Lalu dicetak, dibukukan. Nah. Jadi sebelum ada lebih kurang 1.500 tahun yang lampau. Ada tulisan teks Masoret. Perjanjian lama. Wah itu pelik kalau dipelajari mumet sudahlah. Saya lewat. Tapi ada itu buktinya ada. Terus ada teks Septuaginta. Lalu ditemukan di Laut Mati di Goa Qumran. Namanya kitab-kitab Laut Mati. The Dead Sea Scroll. Itu orang suku Baduy, saya pernah ke sana melihat tempatnya. Suku Baduy ini menggembalakan kambing-kambing gitu. Ya mengusir kejenuhan. Dia lempar-lempar batu. Terus mulut gua dilempari gini guyonan. Batunya persis ngenai guci dari tanah liat yang sudah kering. Prong gitu ya. Loh kok ada suara gitu ya? Orang ini masuk di goa. Singkat cerita ditemukan gulungan. Lalu goa demi goa komplit saudara, ditemukan perjanjian lama itu. Kecuali kitab Ester. Wah,
lalu diteliti oleh seorang profesor, diteliti sampai kertas-kertasnya atau dari kulit papirusnya diteliti semua, terus model-modelnya semua tidak beda dengan tulisan yang Masoretic. Loh, jaraknya 1.500 tahun. Jaraknya bukan ratusan tahun, harusnya sudah buyar. Gitu loh. Jadi kalau ditanya, biasanya gitu saudara ya. Apakah Alkitab yang sekarang itu asli? Nah itu seringkali ditanyakan. Saya jawab, kalau yang asli sak kertas-kertasi sudah nggak ada, itu beberapa ahli nggak ada. Atau mungkin ada, sedang Allah biarkan tersimpan, ya bisa saja seperti perjanjian. Masih ada enggak ini? Sedang dicari ini. Untuk membangun bait Allah di akhir zaman. Belum ketemu itu. Andaikan ada, wah jadi geger dunia ini. Aslinya jadi sudah ribuan tahun. Tapi sudah disalin. Nah ini yang dipertanyakan, apa waktu disalin enggak dipalsukan? Enggak. Ceritanya panjang. Jadi yang asli kertasnya atau bahannya itu dijelaskan sudah enggak ada lah. Dianggap sudah enggak ada. Tapi isinya, keaslian isi sampai hari ini ada. Saya waktu ke Israel melihat di museumnya, itu kitab Yesaya itu, aduh, hanya kitab Yesaya yang dipajang. Asli saudara, asli dari terjemahan sekian lama itu. Bukan asli zamannya Yesaya. Wah ya sudah enggak ono. Mana ada yang bisa tahan. Tapi andaikan ada, wah itu satu mujizat yang luar biasa. Kenapa saya berpikir begitu? Karena sepatunya orang Israel 40 tahun di padang gurun tidak rusak. Kalau Allah mau dipelihara itu bahan-bahan penulisan perjanjian lama sampai ribuan tahun kan bisa. Tapi kalau dilenyapkan, Allah sudah menyiapkan orang-orang tadi surat Petrus, tidak dengan kehendaknya sendiri, semua diatur menurut kehendak Allah. Nah, kemungkinan terjemahannya kurang tepat. Bahasa kasarnya bisa keliru. Atau ya saya lebih senang dengan kurang tepat. Kalau keliru itu nanti jadi salah ngerti. Bahasa itu terus berkembang. Tulisan terus berkembang. Dulu namanya Joko, tulisan zaman dulu saya masih SMP SD lah. Joko itu DJ, betul? Nah, sekarang apa? Enggak, J aja, Joko. Kenapa kok berubah? Tapi esensinya itu tetap. Alkitab ya begitu. Siapa yang ngontrol? 70 sarjana Yahudi, itu cuma alat. Roh Allah yang ngontrol semua. Dia ngontrol firman-Nya. Dia teguhkan firman-Nya. Coba dibaca. Aduh, salah satu itu Markus pasal 16 ayat berapa itu ya? Markus pasal 16 ayat 17. Coba cepat. Markus 16 ayat 17. Coba dibaca gitu. Ya, silakan. Monggo. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, nanti di situ kalimat itu akan saya beri kesaksian berapa Kamis mendatang. Jadi ada seorang misionaris ketangkap di negara komunis, memberitakan Injil, membagikan kitab suci, kan tidak ada niat apa-apa. Tapi karena disalah ngerti, dianggap wah agama itu candu katanya. Saudara ditangkap terus sama
letnan komunisnya gini. Kamu percaya Alkitab ini firman Allah? Iya Pak. Oke, dia buka ini Markus. Wih, jadi rupanya diteliti dia buka. Kamu kalau minum racun maut tidak akan membawa apa tadi? Ayo. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Enggak mati. Terus diambil cairan, dia shoot. Herdernya datang. Nurut, anjing dilatih. Dikasih, minum. Nurut, anjing dijilat. Saudara. Begitu dijilat langsung menggelepar, anjingnya mati. Racun tingkat tinggi, mungkin sianida begitu lah. Mungkin. Terus letnan ini dengan sombong sinis. Nah, kamu percaya ayat itu? Ya, saya percaya. Nah, sekarang ini 1 gelas. Bukan sak kecurut, kamu minum. Saya tunggu di sini. Kalau kamu enggak mati, berarti firman Allah. Wih, penginjil langsung syok saudara. Betul-betul dia ditantang. Saudara kalau ke Timur Tengah ada yang namanya gereja sampah. Itu juga kijanya sama. Oleh seorang raja. Kalau orang Kristen ini betul kitab sucinya dari Allah. Gunung suruh mindahkan. Orang Kristen puasa semua. Kalau enggak mereka diusir oleh raja ini. Saudara tahu dipindah. Ada ayatnya ya. Nah ini, terus penginjil yang ya Tuhan, ini akhir hidupku sudah. Enggak apa-apa Tuhan, aku mati, aku mau setia kepadamu. Diambil saudara keras, demi firman-Mu loh Tuhan, dia minum saudara. Letnan komisi goblok wong Kristen ya. Wong buku kuno kok dipercayai jadi gitu. Ditunggu 10 menit gak apa-apa. Setengah jam gak apa-apa, sak-jam gak apa-apa, malah kelamut. Langsung, itu saya baca bukunya, saya ini suka membaca sampai dini hari saudara. Nangis, letnan komunis nangis. Aku mau ikut Yesus. Tapi ini tidak boleh jadi patokan. Terus saudara nginjil pakai itu, amblas aku gak tanggung jawab. Karena apa? Ini memang betul-betul ditantang Tuhan bilang, tidak buktikan firmanku. Tapi kan ada ayat berbahagialah orang yang percaya sekalipun Tidak melihat. Nah, ayo diteruskan baca ayat tadi. Tidak membawa celaka, ya terus. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Terus. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terus. Mereka pun pergilah memberitakan Perhatikan Injil. ini. Mereka pergi memberitakan firman Injil itu ke segala penjuru, ya. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, kalau Alkitab ini bukan firman Allah, nggak ada ini ayat ini. Nangkep ya. Jadi saudara kalau dikatakan Alkitab itu dipalsukan, ya enggak lah. Enggak. Nah begitulah. Alkitab itu benar-benar firman Allah. Nanti kesempatannya saya jelaskan bukti. Lalu saya kembali 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan, maksudnya kitab-kitab yang 66 itu atau firman Allah perjanjian lama sampai baru. Yang diilhamkan Allah bermanfaat. Nah, Kamis depan kita akan melihat manfaatnya Alkitab. Ayo PR ya, jemaat yang hadir. Nanti saya tanya Kamis, kira-kira saudara meneliti menemukan apa ya manfaatnya Alkitab. Salah satu Roma 10 ayat 17. Menimbulkan iman. Kenapa iman seringkali lemah? Karena firman Tuhan gak nyentel di pikiran dan hati kita. Gitu loh. Jadi begini saudara, saya akhiri ya di sini.
ketika kita jadi Kristen, pikiran lama kita ini enggak lenyap loh. Enggak. Tuhan memberi pikiran baru. Apa itu pikiran baru? Firman. Contohnya begini. Yesus bilang, Simon punya lauk, punya tangkapan ikan, punya makanan. Semalam guru tidak dapat seekor ikan kecil pun. Nah, itu pikiran lama itu, pikiran manusia. Dan itu logis. Mereka sudah kerja semalaman, kali ini nasib begitu buruk, cuaca, sehingga enggak dapat penghasilan apa-apa itu. Sudah kerja keras, enggak dapat penghasilan. Jadi betul ayat, jerih lelah tidak menambahkan kekayaan. Artinya apa? Orang boleh pinter, boleh berjuang, berusaha. Kegagalan selalu menghantui umat manusia. Orang yang mentalnya kuat, mental baja, itu seringkali sukses secara duniawi. Kalau dia lemah, putus asa, sulit menembus kesulitan, sulit. Orang yang mentalnya metel, kata bahasa Jawa, mentalnya gampang down, itu sulit menembus tantangan-tantangan yang berat, sulit. Nah, Petrus itu pikiran lama. Tidak ada ikan seekor pun. Lalu Yesus buang jalamu sebelah kanan. Nah, ini pikiran baru. Apa pikiran baru? Firman Allah. Jadi firman Allah ini pikirannya Tuhan. Buang sebelah kanan. Langsung lihat saudara. Petrus ngomong gini. Rabi, guru. Semalaman gak ada hasil. Dengan kata lain, gak keliru dah caramu ini. Orang nangkap ikan itu malam saudara. Dia bawa petromak atau penerang dekat perahunya, terus ikan ngumpul di jaring. Kalau modern pakai bunyi-bunyian disedot oleh kapal, terus dimasukkan langsung diputer, langsung ada mesinnya keluar sudah kalengan jadi sarden. Itu teknologi modern. Zaman dulu enggak dijaring. Biasanya malah kalau enggak percaya saudara pergi itu. Madura sana. Kan malam banyak kapal. Nah ini pagi-pagi. Buang jalamu sebelah kanan Simon. Berontak pikirannya. Guru semalam gak dapat bagaimana mungkin. Yesus gak marah. Dikandani ngeyel gak begitu. Simon buang jalamu sebelah kanan. Kebenaran gak usah dibela. Kebenaran tidak mau berbantah-bantah. Kebenaran itu ya dan amin. Firman itu begitu. Ketika Petrus mulai sadar, saya bilang sedikit sadar. Sebab firmanmu guru, loh lihat ini. Hamba membuang saja bukan dalam hatinya, wis pokoknya nurut. Iki perintah, iki ide yang gak masuk akal ya, konyol. Mungkin geremeng hatinya ya. Tapi sebab firmanmu hamba buang jalan beo dalam hati. Wesa gelon sapa sih bener kue taku ngono saudara kesombongannya. Begitu ditarik kuakit dua perahu itu sampai nggak muat. Saya yakin Petrus sampai nggak bisa ngomong. Takjub, bahasa takjub itu bahasa Indonesia lama itu. Terpesona, kagum. Apalagi ya. Nah, jadi firman itu pikiran Allah, pikiran kita perang, mana yang kita turut. Jadi kita enggak dihilangkan loh pikir, disinilah maju mundur jatuh bangun orang Kristen, sini persoalannya. Ngikuti firman berarti ngikuti pikiran Allah. Perintahnya Allah, bukan pikiran kita. Jalan Tuhan bukan jalanku. Kan begitu. Pikiranmu bukan pikiranku. Yesaya 55 ayat 8. Jalanmu bukan jalanku.
Tapi di sini jangan sampai keliru. Terus semua di pasaran Tuhan. Jalanku bukan jalanmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Tuhan, aku menyerah, aku duduk, gak usah kerja, gak usah sekolah, gak usah belajar. Wah, ini ekstrim kanan, ini banyak, ini biasanya aliran-aliran Pentakosta. Lalu selalu menuntut hal-hal yang supranatural. Enak memang. Itu enggak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan tanggung jawab manusia akan lenyap itu. Buat apa diberi akal sehat? Untuk apa? Paham saudara ya? Tapi kalau sudah dipikir mentok, Tuhan caramu, waktumu jalan. Nah itu Tuhan buka jalan. Haleluya. Jadi saudara, cara Tuhan menuliskan Alkitab seperti itu, dikuasai pikirannya dan sebagainya. Dan sedemikian rupa oleh rohnya Allah. Itu kebenarannya. Sehingga tidak mungkin salah, tidak bisa kehendaknya manusia turut campur di dalamnya. Enggak bisa. Sudah diatur semua sedemikian rupa tanpa saudaraku menghilangkan unsur-unsur kepribadiannya. Jadi kayak Petrus, oh aku ingat. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan sebab Dia yang peduli kepadamu. Benar-benar tulis sama Petrus. Nah pikiran seperti ini itu diilhami oleh Roh Kudus. Masih ingat gak Petrus? Kamu nangis, tak pandang, kamu nyangkal, tak ampuni. Kamu mesti ingat kena gelombang, kamu takut jerit-jerit. Wah, nah itu jadi firman gitu loh. Kalau saya gambarkan gampangnya. Jadi tidak bisa keliru loh. Terjemahannya bisa. Huruf-hurufnya bisa. Sebab bahasa berubah terus. Dan kita bersyukur saudara. Bahasa aslinya ada loh, Yunani dan Ibrani. Bayangkan. Kalau enggak diterjemahkan. Saudara sekolah 15 tahun belum tentu bisa menggali bahasa Yunani dengan betul. Rumit bukan? Panjang. Setiap orang Kristen, karena itu di abad-abad yang lalu kaum awam, umat tidak boleh baca Alkitab. Tidak boleh memberi renungan karena khawatir keliru. Begitu rumit, begitu panjang. Tapi jangan lupa, Yohanes pasal 14-16, Roh itu akan mengingatkan kamu apa yang kuajarkan. Roh itu akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Nah bukan berarti nggak ada patokannya. Sebab ada yang namanya khotbah doktrinal. Sudah paten ada aturannya. Ada khotbah renungan. Nah ini nanti di kelas belajar berkhotbah itu saya jelaskan itu satu-satu. Ada 5 macam. Bukan cara menggali Alkitab, bukan. Firman Allah ditinjau dari sudut ini begitu. Nah saudara sudah malam ini ya, ayo nanti pendatang adalah manfaat kan ditulis. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Salah satunya, saudaraku, jadi kalau ayat ini saya peras, 2 Timotius 3:16, firman Allah itu berkuasa mengubahkan perilaku hidup kita yang masih banyak hal-hal yang jelek, hal-hal yang perlu diperbarui, perlu dibentuk, perlu perlu dibenahi, perlu dididik. Tapi kalau baca Roma 10 ayat 17, salah satu manfaat firman menimbulkan iman. Jadi imannya jadi kuat. Saya tutup. Saya kenal persis karena bapak muda ini, kakaknya itu kaum muda yang saya bina di Madura. Ada satu gereja, kaum mudanya habis. Saya dilempar lulus sekolah Alkitab,
Dari tidak ada oleh kemurahan Tuhan. Sampai saya bentuk, saya jemputi satu-satu. Waktu itu naik sepeda ontel itu. Sampai penuh kaum mudanya. Nah, salah satu adiknya. Tapi nggak mau, kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang. Nah, waktu dia pindah di Surabaya, dia buka fotokopi di Dharma Wangsa. Dia cerita sama saya. Dia itu sulit melepaskan rokok. Dia sudah berusaha, nggak bisa. Satu hari, saudara, ada yang menasihati. Kamu baca Alkitab, tiap hari enak, baca nih, singkat cerita. 4 bulan dia berturut-turut, dia paksa dirinya baca Alkitab. Dengan sungguh-sungguh ngerti, nggak ngerti. Saudara, begitu dia mulai baca Alkitab sampai berbulan-bulan, luar biasa. Keinginan merokoknya lenyap. Dia berubah. Badannya sehat, usahanya maju diberkati. Dia cerita sama saya, terharu. Oh, luar biasa firman Allah. Nah, jadi manfaatnya banyak loh firman Allah ini. Ayo, sebelum kita berdiri berdoa, coba renungkan. Apa manfaat firman Allah dalam diri kita sampai hari ini? Apakah seperti angin lenyap begitu saja? Apakah hanya menjadi pengetahuan saja? Ayo masing-masing kita enggak usah menghakimi orang lain, tapi mari merenung Tuhan. Biarlah firman-Mu, aku nikmati manfaatnya. Begitu banyak, begitu banyak. Lebih dari yang saudara bisa pikirkan, doakan. Salah satunya menimbulkan iman. Dengan iman itulah saudara dan saya bisa bertahan hidup, bisa berjuang untuk sukses. Dengan iman itulah saudara dan saya bisa melawan si jahat. Jadi firman Allah memang benar, bermanfaat banyak hal. Supaya saudara pulang dari ibadah tengah minggu ini, ayo mulai diingat-ingat, dihafal firman, diimani, dibaca begitu. Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdiri mengakhiri ibadah tengah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Sabdamu sumber hidup. Kami seringkali lupa. Tapi malam ini kami diingatkan kembali. Dunia ini penuh kegelisahan, ketakutan. Karena beritanya bukan berita kebenaran firman. Para pembesar-pembesar bingung karena mereka melupakan firman-Mu. Para orang kaya, pemain saham, stres, depresi jika mereka kalah. Karena mereka hanya memikirkan bisnis melulu. Dan masih banyak yang lain ya Tuhan. Hanya firman-Mu yang memberi pengharapan. Menimbulkan iman. Memberi sukacita. Memberi mujizat. Memberi perubahan hidup. Yang dibawa oleh Roh El Kudus. Biarlah penjelasan hamba sangat terbatas. Kiranya umat-Mu punya rasa haus lapar untuk belajar, untuk menerima, untuk mengimani, untuk menaruh menyimpan firman-Mu dan melakukannya di hati dan pikiran mereka. Berkati yang sudah ibadah dengan setia, berkati yang sudah melayani dengan setia.
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh El Kudus, saudara diberkati dalam kasih sayangnya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa hari Kamis mendatang.